dasar dan fungsi kreativitas. Filsafat ilmu pada abad ke-19 difokuskan pada upaya untuk menemukan penjelasan yang radikal tentang apa, bagaimana, dan untuk apa gejala alam itu. Sedangkan filsafat ilmu pada abad ke-20 memperhatikan kecenderungan menggeser landasan dan objek telaahnya. Filsafat ilmu pada abad ke-20 bersumber pada manusia sendiri dan menjadi filsafat ilmu kehidupan. Artinya, ilmu bukan lagi hasil usaha manusia semata-mata berdasarkan pengalaman yang diperolehnya melalui pengamatan indranya dan penelitian percobaannya serta pembuktiannya, melainkan manusia itu sendiri makhluk yang istimewa dan telahannya karena karunia yang istimewa yang dimilikinya, yaitu kemampuan berimajinasi. Kemampuan ini merupakan anugerah alam dan anugerah Tuhan yang sekaligus menuntut manusia untuk berkecimpungan dengan filsafat ilmu yang mencari kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu pada abad ke-20 tidak lagi mengutamakan penalaran semata, tetapi bertujuan untuk juga meningkatkan dan membuka tabir alam yang tersedia dalam mendalami alam melalui suatu dimensi yang disebut dimensi kreativitas. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama dengan lahirnya manusia itu. Sejak lahir, memperhatikan kecenderungan mengetualkan dirinya yang mencakup kemampuan kreatif. Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas, yang mana pengertian itu tidak pernah dipahami sepenuhnya, karena setiap anak memiliki kadar kreativitas tertentu, tetapi kadar tersebut berkurang atau menghilang pada waktu ia menjadi dewasa. Sementara beberapa orang menganggap bahwa kreativitas itu sama dengan keberbakatan, sedangkan sementara pendapat mengkaitkan dengan perkembangan penalaran dan perkembangan efektif. Gowan 1981 ketika menjelaskan proses kreativitas dalam perkembangan ilmu, menyorotnya dari fungsi secara total otak manusia. Semua fungsi sistem otak manusia terlibat pada tingkat tinggi pada saat terjadi kreativitas. Oleh karenanya, dibedakan kreativitas personal dan kreativitas kultural. Pada setiap manusia dapat tumbuh kreativitas personal karena setiap insan memiliki dasar kreativitas tertentu. Tetapi kreativitas yang akan memberikan uruna terhadap penemuan besar yang membangkitkan kebudayaan atau peningkatan kehidupan manusia secara kualitatif yang disebut kreativitas kebudayaan adalah pernyataan tertinggi kreativitas manusia. Pun menurut Mustakes, pengertian kreatif ditinjau dari fungsi rasa adalah bahwa untuk menjadi kreatif harus hidup dalam jalannya sendiri, untuk merasa dari dirinya sendiri, untuk mempergunakan sumber daya, kapasitas, dan kemampuan dirinya sendiri, hanya mencari dari dirinya sendiri. Kreatif dapat tercipta atau timbul. Mustakes percaya bahwa dalam pengalaman yang sebenarnya, setiap ekspresi dalam kreatif dan kreativitas seseorang akan timbul terus-menerus. Tahap dalam proses kreativitas. Graham Moss menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses kreativitas berlangsung sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Perhatian pada tahap ini, ide itu datang dan timbul dari berbagai kemungkinan. Namun, biasanya ide itu berlangsung dengan hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar belakang atau sumber dari mana ide itu lahir. Tahap 2, inkubasi, yaitu incubation. Dalam ilmu kedokteran, masa inkubasi menunjuk pada masa pengeraman suatu penyakit. Dalam pengembangan kreativitas pada masa ini, diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang tadi timbul setelah dieram. Berbagai teknik dalam menyerapkan dan meningkatkan kesadaran itu, seperti latihan peningkatan kreativitas, dapat dilangsung untuk memudahkan perambatan
perluasan dan pendalaman ide. Tingkat kreativitas, proses kreativitas yang mempunyai 4 tahap, seperti yang dilukiskan oleh Graham Wallace, memiliki 3 tingkat, sesuai dengan pendapat Goam dan Trevinger, yang mana ketiga tingkat tersebut adalah tingkat kreativitas, tingkat psikodelik, dan tingkat iluminatif. Yang pertama yaitu tingkat 1 yang disebut tingkat kreativitas, ditandai oleh ciri-ciri timbulnya pemikiran yang baru secara intuitif atau penemuan pikiran baru yang hidup di masyarakat itu. Dari segi efektif kehidupan, tingkat ini ditandai oleh keterbukaan dan toleransi terhadap keraguan tentang sesuatu. Kehidupan perasaan ditandai oleh kepercayaan diri sendiri dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, yang disebut tingkat psikodelik atau perluasan pikiran dan perasaan, ditandai oleh pengembangan kesadaran untuk menjangkau pada pandangan di luar pandangan ataupun kebiasaan kita sendiri, dan penerimaan ide serta respon berbeda untuk diterima dan dihormati sebagai sesuatu yang original. Yang terakhir yaitu tingkat imajinatif. Pada tingkat ini sudah ada perkembangan produk atau hasil atau produk development. Ciri utama dari produk development ini adalah sudah teresapinya 4 tahap perkembangan kreatif, dan telah pula ada penerimaan dari penemuan tersebut dalam kelompok tertentu. Pada tingkat ini sudah dapat dihasilkan produk, yaitu suatu bentuk baru dari suatu pola, model, struktur, atau konsep yang sebelumnya atau tidak dikenal oleh kelompok manusia tertentu.